Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di contohan saham di analisa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat menutup candle minggu ini dengan market yang agak lesu. Bukan lesu sih ya agak kurang enak tadi, tapi overall lumayan oke lah. Alhamdulillah hari ini tidak cuan-cuan sahur lagi. Saya udah bisa bikin konten sekitar jam 7 ya. Nanti semoga sekitar jam 8, jam 9 sudah bisa up di YouTube. Oke. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link Social Best di deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Langsung aja kita akan masuk transaksi hari ini. Tergede banget ya transaksinya ya. 38,603 triliun. Ini ada rebalancing kah atau ada apa ini? Kok 2 kali lipat dari transaksi biasanya? Sangat besar. Dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah yang sangat besar lagi. Ini gila banget sih asingnya, serius. Hari ini total net buy-nya 2,23 triliun. Dan itu di pasar regulernya itu 1,39 triliun sendiri. Sisanya di pasar nego 800 miliar. Jadi ya, ini asing masih agresif banget. Kalau kita lihat juga seharian pada koreksi untuk saham-saham bursa Asia ya, dan ngefek ke IHSG juga. Dan kalau kita masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing, yang sampai 1 triliun lebih tadi ya, ada BNI 189 miliar, Bank Mandiri 162 miliar, BBCA 137 miliar, Astra 125 miliar, Inco 101,3 miliar, Telkom 92,2 miliar, Bank BRI 67,7 miliar, Harum 51,6 miliar, MDKA 50,4 miliar, Adaro 47,7 miliar, Ali 35,4 miliar, Antam 33,2 miliar, Yodi Tractor 31 miliar, MTEK 23,7 miliar, Saratoga 15,2 miliar, Mika 12,6 miliar, Bevin 12,4 miliar, ICBP 11,2 miliar, Indi 11 miliar, dan BBHI 8,3 miliar. Kalau kita masuk ke yang dijualin asing, ada Bukalapak 62,5 miliar, Bumi 48,4 miliar, Excel 26,8 miliar, KLBF 19,9 miliar, Mitratel 13,6 miliar, Doit 13,3 miliar, Alfamart 9,5 miliar, ITMG 6,2 miliar, Indosat 5,7 miliar, HIL 4,2 miliar, Akra 3,1 miliar, dan Era 700 juta. Oke, langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang seharian IHSG merah merona, bahkan sampai sebelum closing tuh IHSG solid ya, tidak ada perlawanan sama sekali. Cuman mulai di pre-closing itu ada tarikan yang kuat dan menyebabkan closingnya seperti ini. Terakhir view saya untuk IHSG seperti ini ya, ini simetrikan triangle. Jujur saya sudah agak pesimis juga tadi ketika dia jebol 7185. Kalau teman-teman ngikutin konten saya itu kan support ada di 7200 sampai 7185 ya, low-nya tanggal 20 7184. Tadi itu kan sempat sampai 7174. Saya kira wah yaudahlah IHSG koreksi ini seminggu depan, siap-siap bulan Mei juga. Mungkin asingnya mau akum diturunin dulu atau capek rally-nya. Tapi ternyata ditarik lagi ke atas dan masih berada dalam sebuah area konsolidasi. So, saya rasa belum breakout atas ataupun belum breakout bawah. Tuh. Mungkin amannya ya itulah tunggu dia jebol 7175 atau tunggu dia breakout 7300 closing ya. Mungkin kita bisa pakai patokan itu juga. Dan hari ini memang sudah sangat wajar kalau turun. Karena kenapa? Karena kemarin itu baru aja reject dari resist tuh. Jadi ketika suatu pergerakan harga kena area support lalu dia nggak breakdown, opsinya apa? Ya pasti mantul ke atas. Sebaliknya, kalau suatu pergerakan harga kena area resisten dan tidak breakout, yang terjadi apa? Pasti bakal rebound ke bawah, seperti itu. Dan yang terjadi kemarin itu 21 April, IHSG berada di resist simetrikan triangle, resist neckline juga tuh, dan yang terjadi hari ini lower low dan dia turun. Jadi ya
mungkin pas momentumnya ada berita taper-taperan, terus juga Cina lockdown dan lain sebagainya, ya pemanis lah kalau menurut saya untuk berita-berita itu. Cuman by technical memang jatahnya koreksi ketika tidak berhasil breakout seperti itu. So, batasi resiko aja selalu, karena ya kita bisa bikin skenario, view, potensi dan lain sebagainya, cuman yang menentukan adalah market sendiri. Tuh, karena market selalu benar. Yang bisa kita lakukan hanyalah batasi resikonya. Jadi saya rasa untuk support 7185 sampai 7200 masih bisa digunakan, sedangkan resist 7300 masih bisa digunakan juga. Besok juga kalau nggak salah minggu terakhir sebelum libur panjang, libur seminggu kalau nggak salah, nanti waktu lebaran. Jadi ya mungkin akhir-akhir tuh bakalan banyak aksi taking profit ya, untuk mengamankan modal ketika liburan panjang. Yang jelas tetap batasi resiko aja, plan your trade, trade your plan gitu aja. Gunakan support-support tadi. Support 1 7200 sampai 7184. Lalu selanjutnya ada di 7150 sampai 7146. Untuk resistennya ada di 7284 sampai area 7300. Break atas dan close itu bakal cakep, jebol bawah dan close itu bakalan jelek. Batasi resiko aja karena ini simetrikan triangle. Kalau kita lihat dalamnya juga IHSG kena MA20 lalu rebound ya. Ya harapan saya seperti yang barusan saya bahas tadi, habis kena support dan nggak breakdown, arahnya ke atas seperti itu. Gunakan angka-angka itu aja. Cuman memang so far dari trend line, dari asing itu masih pada ganteng semua. Dan bagus kok kalau market konsolidasi dulu. Yang penting tidak breakdown aja. Oke, itu untuk IHSG. Langsung aja kita masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen bahas buka masih on track ya. Kita cek Excel aja. Yang hari ini lumayan ada spread 1%. Kalau kita lihat yang dibeli asing pada nggak ada spread ya. Turun naik lagi. Oke, hari ini Excel turun 2,47% dengan volume yang tidak terlalu besar. Menarik ya sebenarnya. Dia juga udah naik banyak dari sini 13 April 5%, 8%, 7%, kemarin terakhir 1%, dan hari ini terlihat dia oke, lumayan cakep. Excel masih bisa lanjut kok ini. Dia belum lower low. Terakhir kan low-nya di sini ya. 3120, sedangkan hari ini low-nya di 3130. Jadi Excel masih belum lower low. Nah, sebelum kita bahas pergerakan kecil, kita bahas pergerakan besar dulu aja. Kalau kita lihat, Excel ini sedang berada dalam fase downtrend, kalau kita lihat dari view besarnya ya. Cuman kalau menurut saya, terakhir dia tidak lower low di 2000, itu sudah indikasi yang bagus. Kenapa? Karena ya kalau saham downtrend itu kan lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Kalau uptrend, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Itu kalau uptrend. Kalau downtrend kan low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dan ketika suatu pergerakan harga tidak lower low lagi, itu sudah ada indikasi tren sudah reversal. Seperti itu. Nah, cuman memang untuk saat ini dia masih kejedot resisten kuat ya, ini downtrend channelnya. Kemarin sempat menguji, saya kira bakal breakout juga, tapi ternyata enggak. Saya jadi pengen tarik garis di sini, kayaknya bakal menjawab kenapa kemarin dia rebound. Dan ternyata memang deket-deket sama area trend line, jadi pas momentumnya juga dengan telco, akhirnya dia rebound dan menguat sampai 3100 lagi. Itu untuk view besarnya. Kalau kita lihat juga sebenarnya kemarin itu udah bisa cup handle juga ya. Ini cup, lalu ini handle-nya. Breakout-nya memang kurang kuat dan akhirnya nyungsep lagi. Cuman kalau untuk sekarang ya dia bakal bagus kalau jebol 3360. Seperti itu. Kita masuk pergerakan jangka pendek. Terakhir dia konsolidasi setelah koreksi ya. Koreksi, di sini konsol, nah langsung ditarik ke atas lagi. Dan sekarang berada dekat resistnya lagi ya, sekitar 3300. Kalau break jelas bakal bagus, kalau jebol bakalan turun dulu. Tuh. Nah, untuk sekarang saya rasa selama dia tidak lower low daily-nya, dia bisa bikin penan. Atau bahkan nanti dia bikin ascending triangle bisa juga. Misalkan kayak gini ya. Nah, gini bisa juga. Tuh. Yang jelas selama dia tidak lower low di daily-nya itu masih oke untuk Excel. Tuh, kalau nanti konsolidasinya sudah jelas, bisa entry juga, siapa tahu bikin penan gitu ya. Tapi kalau misalkan Excel jebol 3120, saya rasa targetnya bisa ke sekitar 3000 sampai 2950 untuk retest dulu seperti itu.
Nah, kalau kita tarik pakai Fibonacci juga, ini juga sudah cakep, jelas. Dia sudah breakout 0,618, masih berjuang di 0,786. Harusnya sih biasanya kalau udah breakout 0,618 tuh nextnya di 1. Jadi ya kayak mau konsol dulu ini. Kalau misalkan bikin continuation, harusnya cakep seperti itu. Untuk support sini dulu 3100 sampai 3050. Lalu habis itu baru di 3000 sampai 2950. Itu supportnya si Excel. Tapi kalau dari impulsif movementnya di 3120 support saat ini. Selama tidak jebol 3120, arahnya masih bakal ke atas. Tapi kalau jebol 3120 ya mungkin retest atau pullback dulu. Kita lihat dalamnya, ini akumulasinya Excel juga masih ganteng ya dari lama, dan akhir-akhirnya pun juga ada akumulasi dari si Excel sendiri. Sudah golden cross lagi, siapa tahu dia mau jemput EMA 20 itu nggak jelek. Yang jelas kalau baru mau masuk, pastikan konsolnya jelas dulu. Kalau continuation oke lah untuk masuk. Tapi kalau misalkan dia ternyata nanti lower low, nah bisa tunggu swing low-nya dulu aja. Atau retracement-nya dulu, seperti itu. Gunakan support-support tadi dan batasi resikonya. Itu untuk Excel. Lanjut coba kita cek Akra kemana kita bahas ya. Kita masuk ke yang dibeli asing aja. Cuman kurang seru yang dibeli asing ini. Spreadnya pada nggak lebar ya. Karena apa ya, kalau saham harga itu tidak, pergerakannya tidak besar tuh ya biasanya view-nya masih sama kayak kemarin. Ini cuman naik turun 0,30, 0,27, 0,63. Kita bahas yang agak lumayan aja deh, BBRI minus 1% ya. Oke, hari ini BBRI turun 1,04% dengan candle yang cukup lucu ya kalau kita lihat candlenya. Dan kalau kita lihat di daily dia juga sudah lower low untuk si BBRI ini. Kemarin BBRI breakout area konsolidasi, lalu dia naik sampai 4850 di dekat all time high-nya, bahkan bikin all time high baru, dan sekarang sedang retrace untuk si BBRI ini. Neckline-nya memang ada di 4760, kemarin dia kena lalu rebound. Nah, untuk sekarang dia closing-nya ada di 4750, dan itu masih oke, karena ya ini area ya, 4730 itu juga supportnya dia. Sempat menyentuh 4730, lalu ada tarikan ke atas. Nah, BBRI ini bakal bagus kalau dia higher high lagi ya, karena ini kan dia baru breakout konsolidasi, ini retest, dan PR-nya adalah break high di 4870, dan itu akan menuju all time high dan tak terbatas. Tuh ya, sky is the limit kalau all time high. Untuk saat ini nih, support ada di sekitar 4730 sampai 4760 support BBRI ini. Tapi kalau jebol ya nextnya bisa ke 4640 seperti itu. Kalau misalkan dia berhasil bertahan dan besok dia break high di 4870, targetnya bakalan lumayan untuk BBRI. Bisa ke sekitar sini. 5.300-an tuh kalau dari view besar ya. Kalau dari view pergerakan kecil, ya bisa kayak gini deh. Sekitar 4970 atau sekitar 5.000-an kalau dia berhasil break high. Seperti itu. Tadi udah ya supportnya. Kalau teman-teman mau masuk bisa deket-deket support. Dan kalau kita ke intraday, cukup menarik juga ternyata intraday-nya. Kalau kita main-main, terlihat ada potensi pattern continuation ya. Bullish flag nih. Kalau misalkan dia nanti breakout ke atas, bakalan cakep ada continuation-nya. Dan hari ini dia kelihatan retest neckline, dan closing-nya pun masih sangat bagus untuk si Bank BRI ini. So, batasi resiko. Malah bahasanya hari ini dikasih kesempatan untuk entry ya. Untuk yang buy on retracement atau buy on weakness. Kalau kita tarik pakai Fibo, golden area-nya di sini sih, 4740 sampai 4660. Cuman harusnya sekitar 4740 udah oke lah. Ini pasti neckline juga. Tapi kalau jebol, ya berarti support-support selanjutnya ada di sini ini. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, setelah kemarin akumulasinya besar banget ya. Sekarang terjadi netral, cenderung distribusi. Cuman ya masih nggak sebanding kok dengan akumulasinya. Dan saham kayak BBRI ini lebih baik beli dan tinggalkan aja, ngikutin tren buat jangka panjang. Itu kalau menurut saya sih. Cuman kalau teman-teman trading di BBRI ya sesuaikan dengan view-nya seperti itu. Untuk BBRI, lanjut coba kita cek MDKA ya, kita bahas. Yang hari turunnya lumayan 3,6%.
Oke, hari ini MDKA turun 3,64% dan berarti view ascending triangle-nya gagal. Nah, oke. MDK turun 3,64% dengan candle yang cukup solid, perlawanannya sedikit ya, dan volume yang tidak terlalu besar, tapi ada lah ini di bawah rata-rata masih. Dan kalau kita lihat dia closingnya pas di neckline, so masih dalam toleransi untuk si MDKA ini. Kenapa? Karena kalau misalkan dia sampai jebol 5.300 ya, bisa double top ini. Top 1, lalu ini top 2-nya. Tuh, kalau dia jebol closing di bawah 5.300, ya dia ada short term reversal dulu untuk si MDKA ini. Target bisa ke sini lah. Kalau dia jebol 5.300. Cuman selama dia nggak jebol 5.300 masih tidak masalah. Kemarin bahkan mau bikin continuation, tapi ternyata gagal juga. Auto support bisa sampai sini adjustmentnya 5.300 sampai 5.225. Kalau dijebol itu semua, nextnya ada di 5.075. 5.075 sampai 5.100 dah. Dan kalau jebol lagi baru ke sekitar 4.700-an. Retest dari breakout ascending triangle-nya. Seperti itu. So far masih oke, tren masih bagus, flow juga masih cakep. Tinggal ya batasi resiko aja. Ini kan juga jauh dari trend line ya. Trend line-nya ada di sini. Nah, siapa tahu dia mau jemput trend line dulu bisa juga. Tuh yang jelas batasi resiko gunakan angka-angka tadi. Kita lihat dalamnya hari ini terjadi big distribusi. Tapi kalau dibandingkan dengan akumulasinya masih belum signifikan. So, nggak masalah. Ini apa ya, biasanya koreksi sehat. Dan kalau average-nya di bawah sih masih tidak ada masalah sama sekali. Yang PR adalah kalau beli average di atas. Seperti itu. Batasi resiko aja. Itu untuk MDKA. Lanjut coba kita cek. Kita bahas apa nih? SMDR ya kita bahas ya. Yang masih menguat lagi nih SMDR. Ya, namanya saham strong uptrend memang selama trennya belum kelar ya masih lanjut terus. Oke, hari ini SMDR naik lagi 4,47% dengan volume yang bagus, cuman agak disayangkan candlenya kurang solid ya. Terjadi reject juga. Kalau kita lihat juga mau pakai indikator, mau pakai mata telanjang, mau pakai garis-garis, SMDR ini strong uptrend pakai banget. Slope-nya bisa 25 derajat mungkin kali ya ini. Kalau 90 derajat itu kan siku-siku. Kalau 45 derajat kenaikan sehat. Kalau bentukan kayak gini udah bisa 25 derajat kali. Tuh. Dan ya memang cakep untuk SMDR ini. Kalau kita main ke weekly, saya rasa kita bakal menemukan jawabannya untuk si SMDR ini. Nah, atau nggak perlu pakai weekly juga nggak masalah sih. Kita pakai daily aja. Ini di sini kan dia ada continuation ya. Konsolidasi cukup besar. Bikin continuation dari si SMDR bullish flag. Saya kira bakalan jelas kalau di weekly, tapi ternyata biasa aja. Nah, tuh untuk target rally-nya si SMDR tuh ada di sini. Sekitar 1870. Udah kena ya berarti untuk si SMDR ini. Nah, sekarang terakhir dia kan naik sampai sini 1985 lalu retrace sampai area supportnya. Di sini dia sempat konsolidasi. Nih, di sini dia konsol, breakout, lalu ini retest, dan kemarin ada reject tanggal 20 April. Tuh. Selama tidak jebol sini, tidak jebol 1690, SMDR saya rasa arahnya masih ke atas. Selama tidak jebol 1690. Tapi kalau dia jebol 1690 bisa reversal dulu karena bisa double top atau bisa inverted cup handle kalau dia jebol 1690. Nah, tapi kalau misalkan dia nggak jebol 1690, bisa lanjut ke atas terus. Kalau misalkan teman-teman punya barang posisi floating profit, nah trailing stop bisa dinaikkan ke sini under 1690 atau kalau mau agak aman under 1675 lah atau under 1650 tuh untuk trailing stopnya. Nah, kalau misalkan SMDR besok breakout, tidak jadi reversal ya, tidak double top atau tidak inverted cup handle, kalau misalkan besok dia breakout di 1985, target upside-nya ada di sini. Nah, targetnya di sini 2095 sampai 2165.
kalau dia berhasil break 1985. Jadi kuncinya di situ ya. Kalau SMDR berhasil break 1985, targetnya bisa ke 2165. Nah, kalau kita lihat hari ini ternyata dia masih kejedot sama 0,618-nya ya. Dan biasanya kalau gagal break 0,618 itu bikin higher low dulu. Tuh. Mungkin nanti dia turun ke 1835 atau 1800, itu bakalan cakep. Siapa tahu dia mau bikin continuation yang lebih besar, bisa juga. Yang jelas batasi resiko, kalau kita lihat SMDR udah naik tinggi banget. Cuman apa yang sudah naik tinggi, jelas masih bisa naik lebih tinggi lagi. Sebaliknya apa yang sudah turun dalam, masih bisa turun lebih dalam lagi. Tuh. Jadi memang tidak ada saham yang murah di saham downtrend, tapi sebaliknya tidak ada saham yang mahal di saham uptrend. Seperti itu. Kalau memang harganya belum reversal ya masih bakal lanjut terus. Dan kalau kita lihat potensi pergerakannya saat ini seperti itu. Batasi resiko aja gunakan angka-angka tadi. Simpelnya kalau teman-teman udah punya barang, kalau dia jebol 1690 sampai 1650, exit dulu. Tapi kalau misalkan dia breakout 1985, target selanjutnya ke sini. Tuh, 2100-an sampai 2165. Tapi kalau teman-teman belum punya barang, bisa tunggu retrace dulu 1835 atau 1800 dengan stop loss-nya juga jangan lupa. Terus siapa tahu dia mau swing high lagi. Dilihat dalamnya, dia reject 0,20, Terus juga bandar movement-nya hari ini cenderung netral distribusi ya. Tuh. Cuman so far saya rasa masih oke. Dia juga di awal kemarin akumulasinya kuat. Baru sekarang mulai distribusi. Batasi resiko aja, tetap gunakan TA untuk masuk maupun keluar. Itu untuk SMDR. Lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang merah-merah. Kita bahas kayaknya yang ARB. Nah ini kita bahas ADMR ya. Saya harap semoga teman-teman gak ada yang FOMO beli di atas. Nah, oke, kita bahas ADMR. Yang saya kira hari ini bakal rebound, cuman ternyata tidak mendukung dari sektornya ya. Batubara juga pada koreksi dan hari ini dia lanjut ARB dengan volume yang masih besar juga. Kalau baru kayak gini ya teman-teman ya, saran saya jangan dilawan sih. Saya kira bakal ada pantulan di 2450 ini, tapi ternyata enggak. Dia closing di 2420, candlenya solid ARB dengan volume yang besar juga. Seperti itu. Agak kurang enak untuk ADMR ini karena kalau kita lihat pertama jelas dia sudah patah uptrend di sini ya. Garis warna hijau saya ganti aja biar beda. Garis warna biru ini kan udah patah sama ADMR. Tuh. Dan worst case skenario-nya dan memang sudah terkonfirmasi bukan worst case skenario, dia sudah lower low gitu. Ya belum sih, belum lower high lower low. Cuman dia sudah jebol low-nya. Nah, ini kan last low-nya kan di sini 2440 ya. Ini high, ini higher low, di sini higher high. Nah, di sini dia jebol low-nya, artinya kan dia jebol support. Tuh. Nah, amannya untuk ADMR ini lebih baik jangan nadah dulu. Lebih baik tunggu pantulan dulu aja. Kalau dia bikin hammer atau dia bikin apa, udah ada pantulan, nah tinggal cari retracement-nya dulu nanti. Kalau sekarang belum kelihatan karena masih ARB terus ya. Cuman so far kalau untuk area kuat, harusnya ini kuat sampai 2370. Tapi kalau misalkan 2370 masih dijebol, area kuatnya ada di sini. 2250 untuk si ADMR. Yang perlu diwaspadai adalah apa yang naik tinggi, turunnya juga bakalan kenceng. Seperti itu. Cuman memang ini masih tren satu ya, ibaratkan ini impulsive movement, nanti kan masih ada major trend line. Misalkan kita tarik dari harga IPO ke sini ya. Nah, mungkin bisa juga nanti reject-nya, Nah, bisa aja nanti ADMR reject-nya di sini nih, sekitar 2300-an. Kena ke trend line awalnya dia. Di sini dia mantul, di sini dia kejauhan, bikin secondary trend line, kemarin patah dan hari ini turun. Biasanya ya menuju ke sini. Tuh. Nanti mungkin besok ketemunya di sini ya, area 2300. Apakah satu kali ARB lagi? 2420. Ya, sekitar kalau misalkan besok ARB, harusnya itu masuk area kuat dari ADMR. Tapi kalau misalkan dia sampai ARB, terus besoknya lusa ARB lagi, wah itu baru harus waspada. Kenapa? Karena major trend line-nya dia juga bakalan patah. Seperti itu, tidak hanya minor. Tuh. Kalau misalkan teman-teman terlanjur nyangkut ya, saran saya kalau mau average down jangan kecepetan. Tuh, karena apa yang baru koreksi ya itu bakal koreksi terus. Amannya tunggu pantulan dulu aja. Kalau udah terlihat pantulan di area yang kuat, mau average down tinggal exit. Tapi tinggal average down. Tapi kalau misalkan teman-teman plannya cut loss ya,
sudah harus disiplin sih kalau menurut saya tuh, karena memang kemarin udah sampai target terakhir pucuk, dan ya ini udah ARB 3 hari tuh. Kalau misalkan ditanya, Mas ADMR kalau kok ARB 3 hari kenapa Mas, ya karena dia naiknya juga ribuan persen brother. 2400% ini, dan belum ada koreksi ya, ini baru satu swing high, jadi memang wajar. Yang salah adalah kalau masuk ketinggian sih, seperti itu ya. Semakin tinggi harga semakin besar resiko, karena dia bakal jauh dari harga wajarnya ya. So itu batasi resiko aja untuk sekarang. Mungkin bahasanya statusnya wait and see di 2300-an. Kita lihat dalamnya terjadi akumulasi, cuman kalau menurut saya jangan mentah-mentah makan broksum ya tuh, lebih baik ikutin TA-nya juga. Tapi kalau kita lihat ya, lumayan cakep ini. Maksudnya yang nampung bukan retail. Ya ada juga lah retail ini. Cuman untuk top 4-nya ini bukan kecil-kecilan. Sayangnya si PD-nya ini juga bukan PD retail. Mungkin tadi saya kegocek ya, belum lihat value-nya si PD. Saya lihatnya PD, NI, KI, AI, CC, AZ, IF, SK, dan seterusnya. Cuma ternyata PD-nya PD pinter ini. PD Saratoga ini kayaknya ini. 33,7 miliar ini. Tuh. Jadi ya memang mungkin disuruh turun dulu, markdown sampai 1900-an mungkin bisa juga. Ya jelas batasi resiko aja. So far untuk sekarang area kuatnya kalau dia jebol 2370 ya ada di 2400. Mungkin saya bilangnya 2300 nggak boleh jebol sih untuk ADMR. Karena kalau dia jebol 2300 juga, ya dia mulai masuk ke fase sideways. Karena dia jebol tren utamanya juga, seperti itu. Tapi belum reversal ya. Kalau reversal kan butuh lower high dan lower low. Tuh, jadi batasi resiko aja. Itu untuk ADMR. Lanjut coba kita cek ESA kemarin udah kita bahas ya. Dan memang ketika jebol 1300 agak kurang enak. Kita bahas MTech merah dong. Bisa gitu ya. Nanti kita bahas MTech. Kita bahas BRMS dulu. Oke, hari ini BRMS turun 4,63% dengan candle yang cukup solid dan volume yang cukup besar. Nah, ini view-nya dari BRMS. Ini pas sekarang sudah kena area kuat ya. Terakhir BRMS ini kan menguat terus dari sini. Bahkan dia start dari 50. Di sini dia konsol, di sini dia breakout, perjalanan sampai kemarin 248. Terakhir konsolnya di sini Symmetrical Triangle atau penan, dan dia breakout atas, makanya ke targetnya dan sudah kena target ya. Ini kan target sekitar sini 250-an dan dia kena 248 lalu koreksi. Nah, di sini dia juga konsol Symmetrical Triangle, tapi sayangnya jebol bawah dan ya targetnya ada segini. Dan kalau kita tarik pas kena area ini, kena trend line dan juga area kuat. Nih, kalau teman-teman lihat ini kan trend line-nya kemarin garis warna hijau ini. Dan ini berada di area kuatnya si BRMS juga. Kalau memang BRMS mau lanjut, harusnya ya 210 sampai 200 itu nggak boleh dijebol kalau dia mau lanjut. Tuh, kalau mau lanjut. Tapi kalau memang dia nanti jebol dari 200, ya saya rasa mungkin dia bakalan sideways, cenderung konsol-konsol dulu lah untuk si BRMS ini. So, sekarang BRMS sudah berada di harga termurahnya. Kalau menurut saya dari view ini. Kenapa? Karena dia kena trend line, dia kena area demand juga. Dan kalau misalkan besok ada pantulan tuh bakalan cakep. Bahkan kalau berhasil break high tuh bakalan lebih cakep lagi. Tapi kalau besok tidak ada perlawanan, jebol 200, jebol 192, wah itu lebih baik batasi resiko aja untuk si BRMS itu. Lihat dalamnya sudah jebol EMA 20. So, kalau dari moving average, next stopnya di EMA 50. Seperti itu. Batasi resiko aja. 200 harusnya area kuat banget sih. Tapi kalau sampai breakdown dengan volume yang sangat besar, waspadalah. Nah, untuk BRMS selanjutnya kita coba cek MTech. Serius, tadi MTech tuh barusan breakout loh di intraday-nya. Terus menguat naik 5%. Closingnya merah dong. Candle-nya jadi jelek banget ini. Oke, hari ini MTech turun 1,06% dengan candle yang jelek. Dan kalau kita lihat volumenya emang bias ya, tapi kalau kita lihat ya cukup besar lah. Dia di atas rata-rata juga volumenya. Artinya candlenya jelek, volumenya juga mengkonfirmasi.
Saya kira MTech bakal breakout 2900 dengan target sekitar 3020 sampai 3100 dulu. Tapi ternyata dia cuma sampai 2990 dan udah nggak kuat ya. Buy teori ini candle jelek banget. Serius, ini buy teori ya. Tuh. Dan apalagi volumenya juga besar dan ya dia rejectnya dari area supply juga. Jadi mungkin apa ya kalau mau tunggu konfirmasi silahkan sih, tapi kalau misalkan enggak ya jangan lupa pasang trailing stop aja. Ini kan artinya kena sell on strength kuat banget ya di area supply, dia ada reject. Bahasanya kalau teman-teman yang suka spec buy entah long atau short ya, ini udah ada sinyal pertama ini dari candle kayak gini nih, besok udah bisa short ini bahasanya ya, atau kalau udah di baru hammer gini besoknya bisa long kayak gitu. Nah untuk sekarang dia berhenti di support di 2780 nih. Tadi breakoutnya kayak gini ya. Ntar saya pakai 5 menit tadi. MTech. Nah ini kan dia ascending triangle 1, 2, lalu dia breakout. Terus kayaknya sudah kena targetnya untuk si MTech ini. Targetnya 3020 sih, tapi dia 3029 doang. 3000 berapa? 2900 doang. Dan harusnya sih ada divergen. Dan bener ya, ini ada divergen. Harganya ke atas sedangkan indikatornya ke bawah. Worst case skenario ya, target dari divergen di sini 2630 sampai 2580 itu target divergennya. Selama tidak jebol 2530, MTech masih oke. Tapi kalau dia sampai jebol 2570 itu baru bakalan jelek. Kenapa? Ya karena dia reversal menggunakan double top. Kalau jebol 2570 seperti itu. Jadi ya biasanya kalau teman-teman average-nya jauh di bawah, bisa trailing stop di bawah ini. Cuman ya resikonya ada floating profit yang hilang ya. Tuh. Tapi kalau teman-teman belum punya barang, bisa watch deket-deket 2570 dah. Ya cicil-cicil dulu aja kalau pengen masuk. Tapi kalau misalkan besok di cover, ya semoga aja kena target dulu sebelum dia koreksi. Seperti itu. Di dalamnya hari ini terjadi akumulasi. Dan masih terus-terusan akumulasi. MTech ini juga inflow-nya gila banget ya. Asingnya ini. Kayak dibeli terus aja. Buy trend juga udah uptrend untuk tren menengahnya. Jadi ya memang bahasanya apa ya, sedang berjuang di area kuat ya. Ini kan area supply kuat untuk si MTech ini. Kalau breakout itu bakal bagus banget, tapi kalau gagal break ya PR juga seperti itu. Itu untuk MTech. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Tapi kalau kita lihat kurang ada yang menarik ya. Barusan saya buka yang hijau-hijau ini. Jadi mungkin sepertinya konten hari ini cukup di situ dulu aja. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.